Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk tim Purwadika. Selamat malam untuk Kak Diva selaku mentor saya. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Rais Nugroho. Saya dari saya dari kelas Job Connector Data Science Online yang ke-15. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil data analisis saya dengan judul identifikasi penyebab kerugian pada data SAS sales. Yang pertama ada agenda yang pertama yaitu business problem understanding, yang kedua exploratory data analysis, terdiri dari struktur analisis, terdiri dari seberapa besar perbedaan profit di setiap negara, yaitu struktur analisis yang kedua, identifikasi negara dengan net loss, struktur analisis yang ketiga, apakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan negara mengalami kerugian. Selanjutnya ada rekomendasi bisnis. Rekomendasi bisnis terdiri dari manajemen volume transaksi dan optimasi pajak impor. Terus yang kedua, pengendalian besaran diskon. Dan yang ketiga, analisis RFM, resensi, frekuensi, dan monetary. Selanjutnya, kita bahas mengenai business problem understanding. Yang pertama adalah konteks. Dataset software as a service, sales umumnya berisi informasi mengenai penjualan produk atau layanan berbasis cloud yang ditawarkan oleh perusahaan SAS Data. Data ini berasal dari industri SAS, di mana perusahaan menjual perangkat lunak berbasis pelanggan kepada pelanggan di berbagai sektor. Industri SAS dikenal dengan model bisnis berbasis langganan, di mana pelanggan membayar secara berkala untuk menggunakan perangkat lunak yang disediakan. SAS Data umumnya terdiri dari beberapa kolom yang berhubungan dengan penjualan produk SAS, termasuk informasi mengenai pelanggan, produk yang dijual, dan penjualan. Selanjutnya, problem bisnis dalam menghadapi tantangan tingginya nilai net loss yang terkait dalam data SISLS, kami akan melakukan analisis mendalam untuk memahami akar penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Analisis ini akan berfokus pada sampel setiap negara untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami kerugian signifikasi dan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Berikut adalah struktur analisis yang diterapkan. Yang pertama, seberapa besar perbedaan profit di setiap negara dan identifikasi negara dengan loss terbesar. Terus yang kedua, apakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan net loss pada negara yang mengalami kerugian. Yang ketiga, selanjutnya analisis bisnis. Penyebab tingginya net loss pada data SAS sales di berbagai negara. Dalam analisis ini, kami akan mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab tingginya nilai net loss yang dialami perusahaan, perbedaan profit margin per country, dan identifikasi negara dengan net loss. Tujuan untuk analisis ini dimulai dengan membandingkan profit margin di berbagai negara untuk mengidentifikasi negara-negara yang mengalami net loss. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada pola tertentu yang konsisten di berbagai wilayah geografis dan untuk menyoroti negara-negara yang paling bermasalah dari segi profitabilitas. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi profit di negara-negara dengan loss tertinggi. Tujuan setelah negara-negara yang paling kritis diidentifikasi, analisis ini berfokus pada mencari faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya nilai profit yang pada akhirnya menyebabkan net loss. Faktor-faktor ini meliputi elemen biaya, kinerja penjualan, kompetisi lokal, strategi pemasaran, atau faktor eksternal lainnya. Selanjutnya, rekomendasi bisnis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih terarah untuk mengurangi net loss di negara-negara yang bermasalah. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama, manajemen volume transaksi dan optimasi pajak impor. Yang kedua, pengendalian besaran diskon. Yang ketiga, analisis resensi, frekuensi, dan monetary. Selanjutnya, identifikasi net loss atau rugi yang menyebabkan ya dan penyebabnya serta solusinya apa. Ada 3 struktur analisis yang akan diterapkan pada presentasi kali ini. Yang pertama, seberapa besar perbedaan profit di setiap negara. Yang kedua, identifikasi negara dengan net loss. Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan negara mengalami kerugian. Selanjutnya, seberapa besar perbedaan profit di setiap negara. Berikut adalah tingkat
5 negara dengan profit tertinggi dan 5 negara dengan profit terendah, dapat dilihat bahwa persentase net loss mencapai 2,61%, sementara persentase profit adalah 3,9. Dari total 48 negara yang dianalisis, 10 negara mengalami net loss yang mewakili 20,8% dari seluruh negara. Namun, 10 negara tersebut berkontribusi sebesar 26,1% terhadap total net loss dibandingkan dengan 73,9% profit. Presentasi ini cukup signifikan dan evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi tingkat kerugian yang terjadi. Selanjutnya, B. Identifikasi negara yang mengalami kerugian. Ada 10 negara yang mengalami kerugian dalam hal profit. Setiap negara tercantum dengan nilai kerugian dan persentase dikontribusi terhadap total kerugian keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang data ini. Negara dengan kerugian terbesar, Jepang memiliki kerugian terbesar yaitu 25.729 yang merupakan 8,98%. Negara dengan kerugian sedang, Australia mengalami kerugian sebesar 12.608 yang menyumbang 4,40%. Sedangkan negara kerugian yang rendah yaitu South Africa, Chile, dan Jerman mengalami kerugian yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan negara mengalami kerugian. Yang pertama ada identifikasi transaksi pada setiap negara atau faktor banyaknya transaksi pada setiap negara. Berdasarkan hasil analisis korelasi, total transaksi terhadap profit memiliki nilai sebesar 0,12%, 0,12. Nilai ini mendekati nol, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara total transaksi dan profit. Dengan kata lain, perubahan dalam total transaksi tidak secara langsung mempengaruhi profit. Dapat disimpulkan bahwa jumlah transaksi yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan profit yang besar. Terdapat negara-negara yang mengalami kerugian net loss meskipun memiliki total transaksi yang relatif tinggi. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu identifikasi hidden cost. Pemahaman yang mendalam tentang biaya merupakan elemen kunci untuk keberhasilan bisnis, namun tidak semua biaya terlihat jelas pada data yang dimiliki. Hidden cost atau biaya tersembunyi adalah jenis pengeluaran yang seringkali tidak terdeteksi. Selanjutnya, berdasarkan data di atas, negara-negara yang mengalami net loss atau kerugian berkontribusi sebesar 7,52% dari total transaksi. Ini menunjukkan bahwa 7,52% dari seluruh transaksi yang terjadi menyebabkan kerugian. Dapat dilihat dari korelasi antara profit dan hidden cost. Di sini profit mempunyai korelasi minus 0,32 yang artinya semakin besar profit belum tentu menyebabkan hidden cost yang tinggi ataupun rendah. Selanjutnya, identifikasi pajak impor. Pajak impor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hidden values yang tadi sudah disebutkan. Berdasarkan data yang disajikan, terdapat identifikasi bahwa volume transaksi yang tinggi di suatu negara cenderung berhubungan dengan peningkatan total pajak impor. Dengan menganalisis hubungan antara net loss, total transaksi, dan hidden values, salah satu faktor tarif pajak impor, kita dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari pajak impor terhadap profitabilitas secara lebih mendalam. Hal ini memungkinkan pembuatan strategi mitigasi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif dari pajak impor terhadap keuntungan. Dapat dilihat bahwa korelasi pajak impor dengan total transaksi yaitu 0,88 mendekati 1, yaitu memiliki signifikansi yang positif. Selanjutnya, identifikasi besaran diskon. Terdapat kecenderungan bahwa negara-negara dengan diskon tinggi cenderung mengalami kerugian, seperti yang terlihat pada Jepang, Prancis, dan Australia. Sebaliknya, negara-negara dengan profit tinggi seperti Amerika Serikat dan Inggris memberikan diskon yang lebih terkendali dan tidak berlebihan, masing-masing sebesar 145 dan 62,40.
Perbedaan signifikan ini mengidentifikasi bahwa strategi penetapan diskon di negara-negara yang mencatatkan profit sangat berbeda dengan negara-negara yang mengalami kerugian. Diskon yang lebih besar tampaknya berkontribusi terhadap kerugian, sementara diskon yang lebih terukur cenderung mendukung profitabilitas. Dapat dilihat bahwa korelasi diskon dengan profit yaitu minus 0,036 di mana mendekati angka -1 dengan korelasi yang negatif signifikan. Selanjutnya, eh, rekomendasi bisnis. Yang pertama, eh, pada bagian akhir analisis akan disampaikan rekomendasi bisnis berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerugian di suatu negara. Terdapat berikut ini adalah beberapa rekomendasi bisnis yang dapat diimplementasikan untuk mengelola faktor-faktor tersebut secara lebih efektif dan strategis. Yang pertama, manajemen volume transaksi dan optimasi pajak impor. Dengan menerapkan kenaikan harga sebesar 10% di pasar pasar yang menunjukkan profit negatif, terjadi peningkatan signifikan pada margin keuntungan. Negara-negara seperti Australia, Jepang, dan Meksiko beralih dari posisi rugi ke posisi untung setelah penyesuaian harga, yang mencerminkan efektivitas strategi dalam mengatasi masalah profitabilitas. Perusahaan harus terus memonitor profitabilitas per negara dan secara proaktif menyesuaikan harga serta strategi pemasaran untuk mengatasi faktor-faktor mengurangi profit seperti pajak impor dan biaya tersembunyi. Pendekatan ini akan memastikan bahwa setiap pasar berkontribusi positif terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua, pengendalian besaran diskon. Data menunjukkan bahwa setelah penyesuaian atau harga penyesuaian harga atau diskon strategi yang diterapkan setelah negara mengalami kerugian mempunyai peningkatan yang signifikan dalam gross profit dibandingkan dengan gross profit sebelum diskon diturunkan. Misalnya, Jepang melihat peningkatan dari 572.000 menjadi 703.000 dan Jerman dari 319.000 menjadi 395.000. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan untuk meningkatkan margin keuntungan. Dan selanjutnya visualisasi RFM. Dapat dilihat bahwa 40% dari analis RFM yaitu adalah customer champions dan loyalitas customer juga memiliki presentasi 40% dan net retention 20%. Di sini dalam analisis RFM untuk level champion dan level yang lokal customer masih menjadi eh, hal yang mendominasi, sedangkan net attention senilai 20% menjadi hal yang sedikit atau lemah. Rekomendasi strategis, segmentasi, dan personalisasi menggunakan data RFM untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda dan menyusun strategi pemasaran yang dipersonalisasi untuk setiap segmen yang sangat penting. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan informasi pesan yang pada akhirnya akan meningkatkan engagement dan konversi dengan mengarahkan sumber daya pemasaran secara lebih efektif ke segmen yang paling menguntungkan seperti champion dan loyal customers, serta mengalokasikan sebagian tertentu untuk mengidentifikasi untuk mengaktifkan kembali pelanggan dalam segmen net attention. Bisnis dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kampanye pemasaran. Yang terakhir, penutup. Menggunakan analisis RFM sebagai alat strategis memungkinkan bisnis untuk lebih memahami dan mengelola basis pelanggan mereka secara efektif. Dengan mengambil langkah-langkah yang disarankan berdasarkan segmen RFM, perusahaan dapat tidak hanya mempertahankan pelanggan yang berharga, tapi juga mengaktifkan kembali mereka yang berisiko sehingga meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai data analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Selamat malam dan terima kasih.